Halo guys, balik lagi sama aku Nako. Dan kali ini aku bakal bawain berita tentang beberapa game yang mungkin bakalan rilis di bulan ini, di bulan Juni ya lebih tepatnya. Mungkin ini udah agak telat, tapi ya mari kita mulai aja. Jadi di Juni ini tuh banyak game-game yang bagus yang mungkin bisa aku suggest buat kalian mainin gitu. Menurut aku sih ya di sini banyak kayak game menarik gitu. Jadi yang pertama ini ada Persona 5. Ini bakalan rilis tanggal 26 Juni di itu sih setahu aku di PC sama di mobile. Jadi buat kalian yang mau main Persona ya, mungkin bisa dari sekarang pre-regis. Terus habis itu di Persona ini tuh kayak menarik gitu sih guys kalau menurut aku gameplaynya. Terus animasinya juga cukup smooth. Jadi buat kalian yang suka game atau ngikutin game Persona ini dari awal sih, aku suggest kalian buat main. Karena ya dia fleksibel juga sih, bisa main di PC, bisa main di mobile. Jadi kayak ya tidak ada salahnya juga sih kalian buat kalau misalnya nyoba gitu. Terus habis itu yang kedua ini ada game yang menurut aku sih cukup rame di Jepang ya, yaitu Uma Musume. Jadi kalau di Jepang ini game rame banget sih. Terus habis itu aku kayaknya sempat beberapa hari juga lihat Uma Musume ini tuh ada di kayak ranking, mungkin termasuk ranking 10 di co-op kalau nggak salah ya. Intinya dia sempat masuk di ranking 10 pre-regis game gitu. Terus habis itu dia juga bakalan rilis di tanggal 26 Juni. Jadi buat kalian yang suka ya kayak waifu mau ngincer waifu nih, kayaknya aku bisa nyaranin kalian ini sih Uma Musume sih. Terus habis itu dia juga gameplaynya itu nggak cuma balapan kuda doang ya, dia juga ada kayak idolnya gitu. Jadi ya kalian bisa gacha dan pilih karakternya sesuka kalian gitu, tergantung kalian sukanya tipe yang kayak gimana. Jadi kalian bisa milih buat gacha ya guys. Terus habis itu selanjutnya ada game lagi. Aku kayaknya kurang agak ini agak mirip itu sih, agak mirip Honkai Star Rail ya, namanya Ethereal Restart. Dia bakalan rilis di 6 Juni. Dan menurut aku ini karakternya cakep sih. Aku sempat mainin CBT-nya juga dan menurutku gameplaynya lumayan lumayan bagus sih. Terus habis itu kalau aku lihat dari artnya dan dari rigging karakternya sih, kalau menurut aku mirip sama ZZZ tapi dicampur sama gameplaynya Honkai Star Rail. Terus habis itu aku ini kayaknya yang di PV ini kayaknya karakter limit yang bakalan ada di banner. Jadi ya kalau kalian mau sih boleh di pull ya, soalnya lumayan cakep sih kalau kata aku. Terus setelah Ethereal Restart, aku juga ada suggest game ini. Aku kurang minat sama gameplaynya, tapi ya mungkin tidak ada salahnya mencoba juga. Jadi game ini namanya Shadowverse Worlds Beyond, bakalan rilis di tanggal 17 Juni. Dia gameplaynya kayak kartu-kartu gitu sih, jadi aku kayak kurang tertarik gitu. Cuma kalau semisal kalian pencinta gameplay yang kayak kartu-kartu gitu sih, ini cocok sih buat kalian. Kayak mungkin kalian bosen main Pokemon ya, terus habis itu kayak pengen nyoba game baru, mungkin ini sih yang bisa aku saranin buat kalian dicobain gitu. Soalnya karakternya ya menurutku lumayan cakep sih, walaupun aku tidak tertarik dengan gameplaynya.
terutama yang biru ini sih menurut aku menarik. Terus habis itu ada satu game lagi yang aku mau bawain ke kalian nih. Yang terakhir itu ada namanya Duet Night Abyss. Jadi dia bakalan ada CBT di bulan ini tanggal 12. Terus habis itu kayaknya kita tuh harus apply dulu gitu guys, jadi nggak bisa langsung main ya setahu aku. Kalau buat yang ini aku bener-bener saranin kalian buat main sih kalau semisal kalian dapat kesempatan buat main ya, karena game ini tuh gameplaynya menarik karena kalian bisa swipe dari melee ke apa ya ngomongnya, kayak pistol gitu. Terus habis itu kayak agak beda ya ini gameplaynya. Aku cukup tertarik sama game ini. Mungkin kalau misal ntar ada CBT sih aku bakalan mainin ya, karena aku cukup tertarik dengan karakternya dan ya gameplaynya sih menurut aku yang bikin menarik itu. Terus gimana kalau menurut kalian guys? Apakah kalian bakalan coba Uma Musume atau bakalan coba Persona? Mungkin kalian ngikutin Persona, atau kalian bisa coba main yang kartu-kartu itu sih, namanya Shadowverse. Atau kalian bakalan tertarik sama CBT-nya Duet Night Abyss? Coba komen di bawah dong guys, aku juga pengen tahu nih gimana pendapat kalian. Anyway, thank you for listening, bye bye.